Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sini dingin menyelinap masuk, memenuhi ruang dan menusuk daging dan tulang. Negeri 1001 malam ini telah berubah menjadi negeri 1001 checkpoint. Warga sipil jarang nampak, baju loreng di mana-mana. Negeri ini menaruh kecurigaan pada setiap gerakan. Kami seakan menyusuri kecemasan. Aku tak mengerti tentang yang tersisa, kecuali sisa-sisa luka. Ratusan ribu sampai hampir 1 juta orang sipil menghadapi kematian. Bisakah kita mencegah semuanya berakhir di sini? Pada masanya, Baghdad merupakan ibu kota peradaban Islam. Ia menjadi pusat ilmu pengetahuan dan pusat peradaban dunia. Letaknya tak jauh dari sungai Tigris, tempat manusia memulai segalanya. Menyusuri Mesopotamia dan menyeberangi Babilonia. Hari itu, di penghujung Januari 2016, panggilan salat Jumat berkumandang menjemput kami untuk bergerak menuju Kedutaan Besar Republik Indonesia demi berjamaah di sini. Di sini, keluar dari hotel berarti keluar dari green zone. Keluar dari green zone berarti keluar dari wilayah yang dijamin aman. Green zone disebut aman karena setiap jengkal ada penjaga. Keluar green zone, kami dikawal oleh pasukan siap tempur. Hampir semua kendaraan tamu adalah kendaraan anti peluru. Kami diterima duta besar dan staf kedutaan yang tinggal di Wisma Kedutaan. Mereka tak boleh membawa keluarga. Mereka memang sedang bertugas dalam darurat perang, tapi mereka senang didatangi. Kedutaan ini merindukan tamu, begitu kata Pak Duta Besar Safzen Nurdin. Di sini kami mendengar banyak hal baru. Indonesia memang tidak boleh menutup telinga. Kita perlu banyak melihat realita. Karena itulah saya berada di sini dalam rangka menghadiri Parliamentary Union of Islamic Countries atau PUIC yang ke-11. Selama sepekan di Baghdad, saya memimpin rombongan peserta asal Indonesia dalam sidang Parlemen Negara Organisasi Konferensi Islam atau OKI ini. Dalam pidato saya pada sidang tersebut, saya menyebutkan kita selama ini sangat mengandalkan eksekutif negara kita yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam atau OIC, Organization of Islamic Conference. OIC dituduh terlalu bergantung kepada permainan politik pihak lain, dan kita, Indonesia, negara muslim yang besar ini, seolah tidak punya kuasa untuk menentukan arah dan nasib kita sendiri. Maka melalui PUIC inilah ikhtiar kebangkitan itu kita mulai. PUIC harus mendesak resolusi yang kita buat agar dilaksanakan oleh eksekutif kita di OIC sebagai komitmen politik untuk membangun masa depan kita. Harapan terbesar kami dari konferensi PUIC ke-11 dan rangkaian sidangnya ini adalah semoga tercipta langkah-langkah konkret dalam upaya menyatukan negara-negara muslim dunia. Inilah yang paling penting saat ini. Di hadapan kita masih banyak pekerjaan rumah besar. Yang paling terdepan antara lain mencabut akar kolonialisme dan imperialisme di Palestina. Membebaskan salah satu masjid paling disucikan oleh umat Islam, Al-Aqsa. Jauh ke depan, kita punya mimpi menegakkan peradaban dunia yang lebih beradab dan menjunjung tinggi
harkat dan martabat manusia. Dunia yang aman dan damai, saling menghargai dan menghormati, saling tolong-menolong dalam perbaikan dan kebaikan, dan tolong-menolong dalam melenyapkan kezaliman dan ketidakadilan. Ketika masih kecil, saya sering mendengar cerita tentang keindahan Islam, perjuangan Rasulullah dan para sahabat yang diterima di timur dan di barat. Lalu ketika beranjak remaja, saya mendengar dan membaca kisah tentang tentara Islam yang dirindukan dan membebaskan negeri-negeri yang dinantikan, serta kepergian tentara Islam yang ditangisi. Kini kisah itu masih menjadi kenangan. Saya percaya bahwa kemuliaan agama tidak akan punah sebagaimana kita percaya kepada keabadian Tuhan. Maka jika kenangan dan kisah indah itu tidak ada lagi sekarang atau sulit ditemukan, paling tidak kita tidak boleh kehilangan keyakinan. Wa man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum.